Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelina Ba'armar Paung dengan NIM F1C42508. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan rumus atau pembuktian mengenai koefisien viskositas. Nah, pada kali ini judul untuk mencari rumusnya adalah viskositas untuk mencari koefisiennya. Nah, viskositas itu adalah suatu ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besaran kecilnya gesekan dalam fluida. Kalau gaya geseknya itu pada zat cair, zat seperti air, dia itu disebut dengan gaya kohesi. Nah, dan ada juga gas. Jadi viskositas ini terbagi dari untuk zat itu zat cair sama zat gas pada viskositas. Nah, kalau dia air, dia itu gaya geseknya itu gayanya itu disebut gaya kohesi. Kalau pada gas itu dia itu disebut gas tumbukan. Untuk nama gaya gesekannya. Kalau air disebut gaya kohesi dan gas. Nah, kalau gas disebut gaya tumbukan. Nah, pada contohnya itu ialah misalnya ada nih tabung, kan? Terus di dalam air atau zat cair. Terus ini merupakan fluida. Nah, terus misalkan ada kelereng. Nah, kelereng ini jatuh ke bawah. Kelereng yang jatuh ini semakin lama dia akan semakin cepat. Semakin lama akan semakin cepat. Dikatakan pun kelereng ini semakin ke bawah, semakin cepat. Dia itu bukan berarti tidak akan terus bertambah cepatnya. Cuman durasinya inilah yang makin cepat, tapi pertambahan kecepatannya itu tidak bertambah gitu. Dia tetap tidak bertambah cepat lah dia. Nah, pada saat kelereng ini dijatuhkan, dia kan makin ke bawah tuh. Nah, ada pada saat titik di mana kelereng ini dia itu mengalami kecepatan maksimal, Vmax, atau kita kenal dengan istilah kecepatan terminal. Nah, ini tadi kan fluida, terus ini kecepatan fluida, kecepatan terminal dalam fluida. Nah, kalau pada contohnya ini ada kelereng ini tadi, dia itu kan tadi jatuh ke bawah. Pada saat viskositas ini, materi viskositas, kelereng yang jatuh itu ada terjadi 3 gaya. Gaya yang pertama itu adalah gaya berat dari bola kelereng ini kan. Rumus W itu adalah massa dikali gravitasi. Nah, ada juga gaya yang mengarah ke atas, yaitu disebut gaya angkat atau dari rumus Archimedes. Dan juga ada gaya gesek atau dikenal dengan FD. Nah, gaya gesek kenapa? Karena pada saat bolanya jatuh ke bawah, dia tuh bergesekan dengan air-air yang di sekitarnya ini, dengan zat cair yang di sekitarnya. Jadi ada gaya gesek. Gaya gesek ini mempengaruhi juga kecepatan dari si kelereng ini. Nah, rumus dari FD ini sudah ada ketetapannya melalui uji coba laboratorium percobaan dan mengeluarkan rumus yaitu 6V eta R kecepatan R ini V ini adalah nilainya 3,14 sama 22/7. Kalau ini eta itu koefisien viskositasnya yang mau kita cari. Nah, terus ini R ini adalah jari-jari si bola. Terus V ini adalah kecepatan bola pada saat jatuh tadi. Nah, ini rumus untuk bola. Karena ada VR. Ada jari-jari. Ini untuk bentuk bola. Kalau dia dalam bentuk lain, itu beda lagi rumusnya. Nah, hukum gesek ini disebut juga sama hukum Stokes. Dilampirkan oleh hukum Stokes. Gitu. Nah,
pada saat bola ini tadi makin ke bawah, bendanya kan makin cepat. Bendanya makin cepat kan? Nah, bendanya itu makin ke bawah makin cepat, maka dapat kita simpulkan bendanya makin cepat, V-nya juga, V-nya yang ke atas tadi, maka gaya geseknya tadi itu pun makin besar. Kenapa? Karena di sini ada kecepatan. Ini ada kecepatan dan ini V-nya juga ada F. Ini V-nya makin besar karena dia terdapat pada sama dengan gaya, maka semakin besar gaya, maka akan juga semakin besar gaya gesek. Nah, oleh karena itu, makin ke bawah bola itu makin ke bawah makin cepat, dan bola itu juga gaya geseknya makin besar juga. Sesuai yang kita simpulkan di rumus ini tadi. Nah, pada saat ini gerak mengarah ke bawah dan gerak ke atas sama-sama besar, akan terjadi namanya keadaan setimbang. Nah, maka kita buat gaya ke atas sama dia dengan gaya ke bawah. Nah, lalu kita buat tadi yang ke atas ini apa? Ada FA, ada FD, ya kan? Maka FA ditambah FD sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke bawah ini tadi W, gaya berat. Maka kita buat W. Nah, rumus dari FA ini kan kita ketahui adalah rho fluida dikali kecepatan benda G gravitasi. Benda ini benda tercelup ya. Kecepatan benda tercelup ditambah sama FD. FD tadi rumusnya ini 6 V eta R kali V. Terus ini kita MW tadi kan kita dapat rumusnya ini tadi kan M kali G, M dikali G. Nah, lalu kita mau ubah lagi nih fluida dengan kecepatan benda yang tercelup tadi dikali gravitasi tambah 6 V eta R V. Nah, ini kan hubungannya dengan rho apa? Kita mau buat dia bisa difaktorkan. Ini rho kan sama dengan massa per volume. Maka kalau massa adalah rho kali kecepatan. Maka kita buat sini rho benda kali kecepatan benda kali G. Nah, di situ kita udah udah dapat kayak gini, tinggal mau kita faktorin. Ini 6V eta RV sama dengan rho benda dikali kecepatan benda dikali gravitasi. Ininya pindah ke sebelah kanan. Jadi dia berkurang karena ini kan perhitungan plus positif sama tambah sama kurang. Jadi kalau dia karena ini positif pindah ruas, jadi dia berkurang. Maka rho fluida dikali volume benda dikali gravitasi. Nah, di sini kita sudah bisa memfaktorkannya. Apa yang sama? Nah, yang sama itu ini. FP sama FPG. Maka kita buat adalah FPG. Kita faktorkan rho benda dikurang rho fluida. Nah, sudah dapatkan begini, maka kita buatlah 6V RV. Nah, ini tadi volume benda kan? Ini sorry Bang, salah Bang. Ini rho benda dikali volume benda kali gravitasi. Massa per volume. Volume nih, ini volume. Oke, sorry Bang. Nah,
Kalau volume benda ini tadi kan untuk bola itu kan rumusnya 4/3 V R kubik kan kali G. Ini ditutup kurung biar tahu kita mana apanya rumusnya. Ini rumus volume kan, volume bola. Karena bentuknya tadi ini kan kelereng bulat seperti bola. Terus ini rho benda kurang rho fluida. Nah, lalu sini bisa kita matematiskan. Ini V-nya apa kita matikan, karena kalau nanti kita satukan dia sama juga, dia dibagi juga, ini diperkankan, jadi ini pun juga mati. Ini R kubik sama R, ini mati, ini dia jadi 2 R-nya. Nah, di sini kita buat kita satukanlah kan, biar kita tinggalkan dulu sini V di sini adalah V terminal yang seperti yang aku bilang tadi ini terminal. Nah, di sini kita buat 4R kuadrat terus dikali gravitasi dikali rho benda rho fluida per, nah ini kita kan tersisa 6 sama eta, maka kita buat sini 3-nya dari sini tadi 3 dikali 6 eta. Nah, hasilnya sama dengan 4R kuadrat kubik rho benda dikurang rho fluida per 18 eta. Nah, ini kita sederhanakan, bisa kita buat ini 9, ini 2. Nah, karena tadi pertanyaannya adalah mencari koefisien viskositas. Koefisien viskositas itu yang ini. Nah, ini tadi kan kecepatan terminal. Bisa kita pindahkan langsung, jadi dia adalah koefisien viskositas sama dengan 2R kuadrat kali gravitasi dikali rho benda dikurang rho fluida ditutup kurung diperkan lalu kali 9 dikali sama kecepatan terminal. Nah, maka didapatkanlah rumusnya seperti ini. Nah, kita dapatkan. Nah, kalau yang ini tadi sudah ketetapan karena sudah ada hasilnya, ini rumusan dari hasil percobaan para ilmuwan. Jadi dia udah ada ketetapan rumusnya begini, maka kita dapatkan koefisien viskositasnya seperti ini. Nah, demikian video yang bisa saya buat. Terima kasih. Sampai jumpa.